Perbedaannya lagi, disunahkan bersegera pelaksanaannya kalau salatnya Idul Adha, dan sunnah ditakhirkan salat Idul Fitri. Ayo, makanya yang terbaik Idul Adha itu awal, kalau dapat awal waktu duha. Jam berapa tadi? Jam 6.30. Jam 6.30 tu kau dapat salat Idul Adha. Kau dapat. Cuma kadang kita ni pun ada susah mengubahnya tu. Biasa jam segitu belum ramai orang masih. Ya, belum ramai. Sebenarnya kau dah ramai udah boleh dah tu. Hikmahnya apa? Apa hikmahnya Idul Adha lebih awal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Wal qismu tsani, masuk bagian yang kedua. Yang pertama sudah selesai semua ya. Yang kedua, ma tusannu fihil jama'atu, yakni apa yang disunnahkan padanya berjamaah. Maksudnya salat yang disunnahkan berjamaah. Jadi salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Yang kemarin tidak disunnahkan berjamaah. Terakhir mengenai tasbih. Tasbih pun asalnya tidak disunnahkan berjamaah. Karena pertimbangannya banyak. Rakaatnya lumayan, tasbihnya banyak, waktunya pun cukup panjang. Nah, maka ulama berpendapat boleh mengerjakan berjamaah, tidak makruh, cuma menyelisihi keutamaan. Nah, sekarang apa yang disunahkan pada salat sunnah yang disunahkan berjamaah? Wa huwa salatul idain. Ya, ini yang pertama kita bahas mengenai salat Id. Ya, salat Id, dua salat Id. Dua salat Id artinya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, salat Id ini kata ulama min khususatil hadhil ummah. Ini khusus diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat sebelumnya tidak ada salat Id. Ya, yang ada cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluha salatul istisqa, termasuk juga salat istisqa, salat minta hujan. Kita ini disyariatkan. Nabi-nabi sebelumnya berdoa saja dia. Kalau pas seklik doa. Kalau kita tidak, kita disyariatkan, ya, disyariatkan untuk melaksanakan salat istisqa dengan adab-adabnya. Nanti ada pembahasan. Demikian juga wasalatul kusufain, dua salat kusuf, yaitu salat kusuf dengan khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini pun juga khusus kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini banyak syariat-syariat ibadah yang tak dilakukan umat-umat terdahulu. Wa awwalu 'idin salatun nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fi sanati tsaniyah minal hijrati. Nah, awal salat Id yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jadi awalnya kapan nih salat Id dimulai? Itu pertama Idul Fitri. Idul Fitri dulu. Ya, karena ada kan urutan bulannya. Ramadan baru Syawal. Setelah Syawal Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah makanya haji mengikuti. Maka yang terlebih dahulu dilakukan Idul Fitri. Kapan nih? Ini pada tahun kedua hijrah. Hijriyah itu artinya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 tahun Nabi di Madinah baru ada syariat salat Id. Sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian baru diiringi salat Idul Adha. Maka dikatakan wa kadzalika Idul Adha syuri'a fi sanatil madhkurah. Demikian juga Idul Adha disunnahkan, disyariatkan tahun yang sama. Namun Idul Fitri dulu baru Idul Adha. Wa salatu Idul Adha afdalu min salatil fitri. Salat Idul Adha kata ulama lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Ingat tu ya. Jadi dari segi keutamaan, dari segi pahalanya, Idul Adha lebih afdal dan pahalanya lebih besar dibandingkan Idul Fitri. Apa sebab? Padahal yang ramai Idul Fitri. Yang ramai Idul Fitri daripada Idul Adha, tapi dari segi pahala Idul Adha lebih besar. Ya, tak lama lagi nih. Ini kan masuk bulan Zulqa'dah. Nanti tak lama Dzul Hijjah. Ya. Li thubutiha bin nassil Quran. Menyebabkan dia lebih utama kerana ditetapkan dengan nas dari Al-Quranul Karim. Wa huwa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu dari ini ayatnya. Jadi kalau salat Idul Fitri itu nasnya cuma ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi untuk salat Idul Adha, ulama menyatakan fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, salatul udhiyah, salatul udhiyah, salat untuk penyembelihan. Maka dikatakan salat Idul Adha. Nah, wanhar penyembelihan. Jadi tidak ada salat yang mengiringi penyembelihan korban kecuali salat Idul Adha. Jadi kalau orang tanya mana dalil salat Idul Adha, itulah dia. Saya yakin semua jamaah hafal surah ini. Ya, tak ada yang tak hafal. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Pendek, singkat dan mudah. Dan inilah yang sering kita baca. Betul ke? Betul kan? Kau di rumah ni lah surahnya. Kau di masjid panjang-panjang. Nah, kemudian wal idu ma'khudhu minal aud, ya. Kalimat id ini diambil daripada kata al-aud, kembali. Apa kembali? Kata ulama litakarurihi, kerana dia berulang-ulang. Kapan tu? Kullu amin, tiap tahun. Kan Idul Fitri, Idul Adha kan tiap tahun. Maka dia kembali, diulang-ulang. Setiap tahun kita mengadakan salat ini. Setahun sekali. Ya, makanya selalu diingatkan kerana salatnya setahun sekali. Ada orang yang salat setahun sekali. Salat ini lah ni. Ya. Nah, kemudian juga kata ulama, li'anna Allah Ta'ala ya'udu ala ibadihi fihi bisurur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hamba ini pada setiap Id itu ada kegembiraan. Saya kira tidak ada yang tidak gembira walaupun Idul Adha. Kalimat Id itu memang disuruh Nabi kita gembira. Id itu hari raya. Nah, makanya zaman jahiliyah mereka buat hari-hari pesta. Nabi bilang tukar. Kita ada 2 hari Id bergembira, yakni
Idul Fitri dan Idul Adha. Dia tak masalah. Idul Fitri tak ada yang tak gembira. Orang tua gembira, apalagi anak-anak. Itulah masa dia tu. Banyak dapat duit kata dia. Nah, kita dulu masa kecil pun gitu juga. Ya. Nah, Idul Adha gembira juga, pesta makan daging. Orang miskin pun dapat bagian, apalagi orang yang mampu. Nah, jadi waktu itu kita menyantap hidangan. Makanya haram kita berpuasa sampai 3 hari itu. Ya, Idul Adha, hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13. Jadi yang mengamalkan puasa sunnah Yaumul Bid tanggal 13-nya dipindahkan ya ke 16. Karena 13-nya masih hari tasyrik. Bagi pengamal puasa sunnah Yaumul Bid. Yaumul Bid berapa? 13, 14, 15. Jadi dipindahkan 13 ke 16. Jadi puasa Yaumul Bid Zulhijjah 14, 15, 16. Khusus hanya bulan Zulhijjah. Ya. Dalam kitab At-Tihaf dikatakan ya, innama kana yaumul id min Ramadan idan li jamil hadhil ummah. Nah, apalagi Idul Fitri Ramadan, sebulan penuh kita puasa kemarin, ya Allah, melawan hawa nafsu, istiqamah ibadah. Begitu selesai malamnya, masya Allah, tidak ada yang tidak gembira. Ya, semuanya gembira, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk Idul Fitri ayat yang menyuruh salat tidak ada. Cuma ayat menyuruh takbir. Ya. Wa tuqmilu iddata wa tukabbirullah ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan Ramadan. Kalau dah selesai kata Allah, bertakbirlah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sambung lagi ya. As-salatul idain, salat 2 id ini, ayil idil akbar wal asghar, atau boleh juga disebut dengan idul akbar, id yang besar. Yang kedua, wa idul asghar, id yang kecil. Mana id yang besar? Id yang besar itu namanya Idul Adha. Id yang kecil namanya Idul Fitri. Jadi jamaah kalau niat salat boleh dengan niat ini. Usalli sunnatal Idil Akbar rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh, tidak masalah. Sampai diistilahkan Idul Adha id yang besar. Nah, Idul Fitri usalli sunnatal Idil Asghar rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, boleh. Nah, jadi sampai disebut Idul Akbar tu berarti besar betul nilai daripada Idul Adha. Nah, kemudian wa baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Nah, dia dilakukan di antara terbitnya matahari sampai zawal, bergesernya matahari. Zawal tu waktu zuhur. Terbit matahari nanti jam berapa tu? Tuh. Terbit berapa? 6 5 4 4 3 5-4-3 itulah start mulainya salat id. Ya, tapi tak pernah kita buat. Ya, itulah waktu syuruk, waktu salat isyraq. Nah, mulai salat isyraq itulah start mulainya salat id sampai zawal, masuk waktu zuhur. Zawal itu matahari bergeser sedikit, dia kan tepat di atas, bergeser sedikit ke barat, maka masuklah waktu zuhur. Keluar sedikit bayang-bayang. Jadi kalau kita berjemur di luar tu jam 12 tepat, tidak ada bayang-bayang, belum, itu istiwa namanya, haram salat waktu itu. Tapi begitu condong ke barat sedikit, bayang-bayang keluar, masuk waktu zuhur, itu namanya zawal. Nah, inilah ulama menyatakan waktu daripada salat id. Nah, jadi cari di antara dua waktu ini, ya,
Mau jam 6 boleh, jam 7 boleh, jam 8 silakan, jam 9 boleh, jam 10 masih boleh, jam 11 masih boleh. Begitu azan zuhur tak boleh lagi. Jadi rentang waktunya, iaitulah dia terbit matahari sampai zawal. Ya. Lakin yusannu ta'khiruha, akan tetapi disunahkan mengakhirkannya hatta tarfi'u syamsi, sampai naik matahari. Jadi sunnahnya, jadi kalau cari sunnahnya mana? Naik matahari karumhin, seperti setinggi tombak. Kita kalau ada tombak yang standar orang pakai perang itulah, tombak yang ada di mana? Keraton. Karena keraton kan ada pengawal tu. Tombak itu coba letakkan. Kalau matahari naik setinggi tombak itu, ujungnya sama, itulah dia waktu yang abdal. Udah saya hitung dah, dan itulah mulainya waktu duha. Jadi jam setengah 7, jam 6:30 dah masuk waktu itu. Ya, jam 6:30 sudah masuk. Itu waktu abdal tu, jam 6:30, jam setengah 7. Tapi tak pernah kita lakukan. Kita jam berapa? Jam 7. Idul Fitri jam 7, Idul Adha pun jam 7. Nanti ada penjelasan nih. Ada penjelasan. Jadi naiknya matahari setinggi tombak itu, waktu duha itu, awal waktu duha, maka itulah dikatakan sunnah. Apa sebab? Lil ittiba', karena mengikuti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngerjakan jam 7 itu dah kesiangan. Dah kesiangan dah. Ya, kalau jam 7 itu. Tapi tak apa-apalah. Udah begitu dah. Ya. Wal khuruju min khilafi man qala, keluar daripada perbedaan pendapat orang yang mengatakan la yadkhulu waqtuha ila birtifa'. Ada ulama yang berpendapat waktunya tadilah tu, matahari naik setinggi tombak, awalnya waktu duha. Dan ini pendapat ini diselisih oleh ulama segelintir. Yang benar adalah awal terbit matahari awalnya. Cuman waktu matahari naik setinggi tombak itu, waktu awal duha, itu waktu abdal, sunnah, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ulama menyatakan, kan ada hadis menyatakan ayul abdalis salah ya Rasulullah, ya, paling abdal salat itu kapan? Ya, Nabi bilang as-salatu li waqtiha, salat tepat waktu, maksudnya awal waktu. Itu untuk 5 waktu. Tapi untuk Id ini, nah, awal waktunya tidak dikatakan paling abdal. Awal waktunya matahari naik. Tapi kalau awal waktunya seperti waktu syuruk, salat isyraq boleh dan sah dilakukan. Ingat ya, matahari udah naik, keluar sudah dari tempatnya, dari pangkalnya itu. Kalau baru terbit tak boleh, haram. Kenapa? Kita seolah-olah menyembah matahari, dan itulah yang dikatakan Nabi haram salat. Ya, tapi kalau matahari sudah keluar, sudah lepas dari tempatnya, naik sedikit, itulah namanya terbit matahari. Itu waktu syuruk. Ya, waktu syuruk. Jadi salat isyraq itu waktunya. Beda salat duha. Salat duha itu matahari naik. Nah, setinggi tombak, itulah dia. Dan itulah waktu yang paling abdal untuk salat Id, ya, salat Id. Nah, walau fi'luha faqila khilaful aula. Siapa yang melakukan awal waktu, salatnya sah, cuma menyisih keutamaan. Kalau Id kita kerjakan jam 5.43 tu,
terbitnya matahari, itu salatnya sah, cuman menyelisih keutamaan. Yang utama tadi awal waktu duha. Dan disunnahkan untuk selain imam datang lebih awal. Untuk imam atau khatib datangnya akhir. Cuma pengurus masjid bimbang. Itu masalahnya. Nah, kalau itibak kepada Nabi SAW, Nabi itu kan keluar kalau sudah akan melaksanakan salat Id. Nabi dari rumah tu masuk ke masjid langsung jadi imam. Karena rumah Nabi di samping masjid, langsung masuk terus ke depan. Bilal pun bilang as-salatu jamiah, kata dia. Bilal bilang begitu, as-salatu jamiah. Dah tak ada azan ya, tak pakai azan. Idul Fitri tak pakai azan, cuma itulah panggilannya, as-salatu jamiah. Berdirilah semuanya tu. Nabi salat Id. Nah begitu dia. Untuk imam macam itu, macam Nabi, cuma ni tak berlaku di Pontianak. Pengurus masjid bimbang. Ditelepon lagi, dah turun belum? Dah turun belum? Ustaz sampai di mana? Sampai di rumah. Belum turun? Belum. Itulah pengurus masjid. Jadi mau tak mau turun awal juga sekarang khatib merangkap imam. Tapi ada masjid imamnya lain, khatibnya lain pun tak masalah. Nah kemudian perbedaannya lagi. Disunahkan bersegera pelaksanaannya kalau salatnya Idul Adha, dan sunnah ditakhirkan salat Idul Fitri. Ayo, makanya yang terbaik Idul Adha itu awal, kalau dapat awal waktu duha. Jam berapa tadi? Jam 6.30. Jam 6.30 tu kau dapat salat Idul Adha. Kau dapat. Cuma kadang kita ni pun ada susah mengubahnya tu. Biasa jam segitu belum ramai orang masih. Ya, belum ramai. Sebenarnya kau dah ramai udah boleh dah tu. Hikmahnya apa? Apa hikmahnya Idul Adha lebih awal? Supaya lebih cepat penyembelihan. Itulah dia hikmahnya. Disunnahkan mempercepat penyembelihan. Dan orang yang turun hari itu salat Id, yang hari itu disunnahkan menahan, tidak makan, tidak, dari mulai terbit fajar menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai pulang daripada salat Id. Makanya awal-awal sikit lah, tidak lama menahan. Itu dia, itu hikmahnya. Nah kemudian kalau Idul Fitri sunnah ditakhirkan. Ulama menyatakan kalau tadi awal waktu duhanya setinggi tombak, dalam kitab dikatakan 2 kali tombak itu naik ke atas. Berarti kalau menurut kitab ni Idul Fitrinya jam 7.30, Idul Adhanya jam 6.30, Idul Fitrinya jam 7.30. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya memberi kesempatan pembayaran zakat fitrah lebih leluasa. Kalau malam belum selesai, pagi itu bisa diselesaikan zakat fitrah itu. Yang keduanya, ini lama nih pelaksananya, sunnah kita sarapan pagi itu. Nabi SAW sunnah melaksanakannya, sarapannya memakan 3 biji kurma. Itu Aisyah yang menyatakan. Kalau kita 1 mangkok lontong dengan opor ayamnya, rendangnya lengkap tu dah. Itu bedalah kita dengan Nabi. Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Yang jelas sunnah kita sarapan pagi itu. Karena Idul Fitrinya pelaksanaannya ditakhirkan. Nanti dikatakan kita tak pernah ikut ini kan. Itu sama aja, Idul Fitri ke Idul Adha tetap jam 7. Ya, tetap jam 7. Tapi kok ikut kitab lebih bagus lagi kalau orang yang ngerti ya.
Ya, saya cukup dulu ya. Masih ada ni, masih tambahan masih banyak nanti ni. Bagaimana pelaksanaan salatnya nanti? Buat kita jelaskan nanti insya-Allah. Yang jelas ini kesunahannya dan juga waktu pelaksanaan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad